Om Swastiastu, Om Awikanam Astu Namasidam, Om Sidrastu Tatastu Swabut, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Sematuan belajar agama Hindu, Punapi Gatra, mudah-mudahan sematuan belajar agama Hindu selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Kuasa. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema Darsana pada pertemuan pertama. Sebelum lanjut pada video pembelajaran, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita lanjut kepada video pembelajaran. Darsana berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata dres yang artinya adalah pandangan. Jadi darsana bisa kita artikan secara gamblang adalah pandangan terhadap Weda, atau dengan kata lain, darsana ini adalah penafsiran terhadap sloka Weda. Pertanyaannya, kenapa sloka Weda itu perlu ditafsirkan? Nah, karena sloka Weda itu sulit untuk dipahami, diperlukanlah penafsiran terhadap sloka suci Weda tersebut. Hal inilah yang dilakukan oleh Maharshi pada zaman Upanishad untuk mempermudah kita mempelajari kitab suci Weda. Tahapan berpikir darsana. Yang pertama, darsana diawali dengan tahapan tatwa. Tatwa itu adalah ajaran-ajaran agama. Dalam hal ini adalah sloka suci Weda. Dari sloka suci Weda itu, Maharshi melakukan manana sastra, renungan secara filosofi terhadap sloka yang ada dalam Weda. Kemudian dari sloka tersebut yang telah direnungkan, muncullah permasalahan. Untuk menyelesaikan permasalahan menafsirkan sloka tersebut, maka dilakukanlah wicara sastra atau penyelidikan terhadap kebenaran atau cara memandang terhadap sloka tersebut. Dari penyelidikan tersebut diperolehlah hasil yang disebut dengan tarka. Dan tarka ini berupa spekulasi, jawaban yang berupa penafsiran terhadap sloka Weda yang diteliti oleh Resi tersebut. Dan spekulasi tersebut atau tarka tersebut dari hasil penelitian tersebut, itulah yang kemudian menjadi serada atau kepercayaan umat Hindu. Demikian tahapan berpikir darsana. Ya, tujuan darsana seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa darsana ini bertujuan untuk mempermudah kita umat Hindu untuk mempelajari Weda. Karena sloka Weda sangat sulit untuk dipahami dan diperlukanlah penafsiran dalam hal ini adalah penjelasan yang bisa masuk akal. Kemudian pokok pembahasan darsana. Yang pertama itu adalah metafisika. Jadi yang dibahas dalam darsana itu yang pertama itu adalah metafisika, yang membahas tentang hakikat ketuhanan dan alam semesta. Bagaimana itu Tuhan, kemudian sifat-sifat Tuhan itu dibahas dalam metafisika. Kemudian alam semesta, Buana Agung dan Buana Alit ini juga dibahas dalam konteks metafisika. Kemudian pokok pembahasan darsana yang kedua itu adalah epistemologi. Epistemologi ini adalah bagaimana cara Maharshi itu memperoleh metafisika dan etika. Ya, jadi ini adalah sebuah ilmu metodologi dalam penelitian ilmiah pada zaman sekarang. Epistemologi ini adalah sebuah metodologi penelitian yang digunakan oleh resi-resi kita terdahulu untuk membuktikan kebenaran yang ada dalam sloka Weda, atau untuk menafsirkan, memperjelas sloka Weda. Ya, ini epistemologi. Kemudian yang ketiga itu adalah etika. Etika ini adalah usaha untuk mencapai kelepasan.
Dalam hal ini Resi meneliti Sloka-sloka Weda, bagaimana cara manusia untuk bisa mencapai kelepasan, atau dalam hal ini adalah bersatu dengan ide yang dewasa. Selanjutnya, perkembangan dari sana selanjutnya, setelah mereka melakukan penelitian terhadap Sloka Suci Weda, maka muncullah dua aliran. Aliran yang pertama itu adalah aliran Astika, kemudian aliran yang kedua itu adalah aliran Nastika. Astika itu adalah aliran Darsana yang masih mempercayai kewenangan Weda. Artinya mereka setelah mengkaji Sloka Weda, mereka tetap mempercayai kebenaran daripada Sloka Weda. Dan Nastika itu adalah aliran atau golongan kelompok setelah mereka mempelajari Sloka-sloka Weda, mereka tidak lagi meyakini kewenangan daripada Weda. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Weda itu sangat sulit untuk dipelajari. Katakan dalam Yajur Weda bahwa Weda sangat takut dipelajari oleh orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang-orang yang bodoh akan memukul balik Weda. Seperti inilah yang terjadi pada Samana-Upanishad. Orang-orang yang seradanya lemah kemudian mempelajari Sloka Weda dan mereka tidak memperoleh jawaban yang sesuai dengan yang mereka harapkan, maka mereka akan meninggalkan Weda. Weda itu bukanlah kitab yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat secara umum. Diperlukan serada, dibutuhkan bakti yang sangat tulus untuk mempelajari Weda tersebut. Oke, kita bahas tentang Nastika. Ya, Nastika itu ada 3. Yang pertama itu adalah Charwaka, kemudian Jaina, kemudian yang ketiga adalah Buddha. Kita ingat ini adalah kelompok Nastika, artinya adalah kelompok-kelompok Darsana yang tidak mengakui kewenangan daripada Weda lagi. Yang pertama itu adalah Charwaka. Charwaka ini dipelopori oleh seorang resi, yaitu adalah Resi Brahaspati. Ajaran pokok daripada Charwaka ini adalah aspek material sebagai tujuan hidup tertinggi. Jadi materi adalah tujuan hidup manusia menurut golongan Charwaka. Karena mereka tidak mengenal kehidupan setelah kematian. Mereka tidak percaya dengan akhirat dan pancasrada. Jadi yang mereka bisa lihat, bisa dengar, bisa tangkap dengan panca inderanya, itulah sebuah kenyataan. Dan mereka tidak mempercayai sesuatu yang di luar nalar mereka. Ini Charwaka. Kemudian yang kedua itu adalah Jaina. Jaina ini dipelopori oleh Maharshi Mahavira. Ajarannya pada aspek ahimsa dan karma. Ahimsa itu ada artinya tidak menyakiti, dan karma itu adalah perbuatan. Mengakui adanya Atman, karma pala, punarbawa, moksa kecuali Tuhan. Jadi mengakui 4 serada kita sebagai umat Hindu kecuali Tuhan. Serada yang pertama yang kita sebagai umat Hindu mereka tidak yakini. Kenapa? Jadi menurut Jaina, Atman, karma para, punarbawa, dan moksa itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Atman itu ada, karma pala, punarbawa, dan moksa itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Jadi mereka tidak mempercayai keberadaan dari Tuhan. Jadi Jaina ini bersifat ateis. Kemudian yang ketiga itu adalah Buddha. Buddha ini dipelopori oleh Siddhartha Gautama. Ya, ajarannya pada ahimsa dan ketidakterikatan. Mengakui aspek karma pala, punarbawa, dan moksa. Jadi mereka tidak mengakui yang namanya Atman dan Tuhan. Mereka mengakui Tuhan itu adalah Siddhartha Gautama. Ya, Buddha tidak mengakui adanya Brahman dan Atman. Demikian penjelasan terhadap Nastika. Untuk video selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagian Astika. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.